Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikrina Istighfara Syaweli dari kelas 10 Perbankan 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak penjajahan Jepang di bidang ekonomi dalam bidang ekonomi di Indonesia dari kelompok 1. Dampak penjajahan Jepang di bidang ekonomi di Indonesia adalah kemiskinan, kelaparan, dan kerusakan ekonomi, dan juga eksploitasi sumber daya alam oleh pemerintah Jepang. Perkebunan-perkebunan diawasi dan dipegang sepenuhnya oleh pemerintah Jepang. Banyak perkebunan yang dirusak dan diganti tanamannya untuk keperluan biaya perang. Beberapa perusahaan swasta Jepang yang menanganinya pabrik gula adalah Meiji Seito Kaisha. Masyarakat juga wajib melakukan pekerjaan yang dinilai berguna bagi masyarakat luas, seperti memperbaiki jalan, saluran air, atau menanam pohon jara. Mereka melakukannya secara bergantian. Untuk menjalankan tugas tersebut dengan baik, maka dibentuklah tonarigami atau rukun tetangga untuk memobilisasi massa dengan baik dan efektif. Hal ini guna membiayai Perang Pasifik. Jepang menggerakkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Mereka dikerahkan untuk membuat benteng-benteng pertahanan. Awalnya, tenaga kerja dikerahkan dari Pulau Jawa yang padat penduduknya. Kemudian, di kota-kota dibentuk barisan Romusa sebagai sarana propaganda yang kuat itu menarik pemuda-pemuda untuk bergabung dengan sukarela. Awalnya, sukarela lama-lama menjadi paksaan. Desa-desa diwajibkan menyiapkan sejumlah tenaga Romusa. Panitia penggerakan disebut dengan Romuk Yokai yang ada di setiap daerah. Beberapa dampak penjajahan Jepang di bidang ekonomi. Yang pertama, Jepang menyita aset penting yang sebelumnya dikelola Belanda seperti pabrik, perkebunan, dan sumber daya alam, kemiskinan dan kelaparan. Yang kedua, rakyat terpaksa mengonsumsi makanan alternatif seperti keladi gatal, bakicot, dan umbi-umbian. Yang ketiga, rakyat terpaksa menggunakan pakaian yang tidak layak, seperti karung goni atau lembaran karet. Kondisi seperti itu membuat daya tahan tubuh rakyat menurun dan terserang penyakit. Dampak positif bidang ekonomi. Dampak positif pada bidang ekonomi khususnya dalam hal pertanian. Jepang mengenalkan sistem pertanian baru. Sistem ini digunakan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, tetapi dengan cara yang efisien. Dampak negatif bidang ekonomi yaitu terjadinya krisis ekonomi dan inflasi yang sangat merugikan masyarakat. Kegiatan ekonomi dilakukan dengan cara hanya untuk kepentingan perang. Seluruh sumber daya alam dan bahan mentah digunakan kegiatan perang Jepang. Jepang menerapkan sistem ekonomi yang sangat ketat dan terdapat sanksi bagi yang melanggarnya. Kesulitan memperoleh barang dan bahan makanan saat itu kondisi masyarakat Indonesia menyedihkan. Bahan makanan sulit didapat akibat banyak petani yang dipaksa. Gelandangan di banyak petani yang dipaksa seperti Surabaya, Jakarta, dan Bandung. Tak hanya itu, penyakit kisdis banyak menerjang dan penyakit sidis banyak menjang dan pasar gelap tumbuh berjamur di kota. Pasar gelap tumbuh menjamur di kota besar. Barang-barang sulit didapatkan dan semakin sedikit jumlahnya hingga menggunakan karung goni sebagai
bahan pakaian. Uang yang dikeluarkan Jepang tidak ada jaminannya, yang berakibatkan mengalami inflasi yang parah. Semua objek vital serta alat produksi dikuasai dan diawasi sangat ketat oleh pemerintah Jepang yang mengeluarkan peraturan untuk menjalankan roda perekonomian. Kebijakan Jepang di bidang ekonomi saat menduduki di Indonesia adalah pada intinya terpusat pada tujuan mengumpulkan bahan mentah untuk industri perang. Ada 2 tahap perencanaan untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu yang pertama tahap penguasaan. Jepang mengambil alih pabrik-pabrik gula milik Belanda untuk dikelola oleh pihak swasta Jepang, misalnya Meiji Seiyuu Kaisha dan Okinawa Seiyuu Kaisha. Yang kedua tahap restrukturisasi atau menyusun kembali struktur. Dan penyebab utamanya timbul kesulitan ekonomi Indonesia pada masa pendudukan Jepang adalah Jepang fokus terhadap militer dan kurang memerhatikan perekonomian. Masalah perekonomian Indonesia yang sulit terus berlanjut pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Alasan Jepang menerapkan kebijakan ekonomi perang untuk menjamin persediaan bahan baku perang dan dukungan dari negara yang dijajah dalam Perang Pasifik. Ekonomi Indonesia mengalami kelumpuhan pada awal pendudukan Jepang di Indonesia, karena Indonesia belum memiliki mata uang sendiri dan nilai tukarnya sangat rendah. Bagaimana Jepang memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi global? Perluasan produksi industri yang belum pernah terjadi sebelumnya dan pengembangan pasar domestik yang sangat besar, serta pada kebijakan perdagangan ekspor yang efektif. Berikut faktor-faktor pendorong kemajuan perekonomian Jepang. Yang pertama, memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Yang kedua, memiliki modal yang besar untuk kemajuan ekonomi. Yang ketiga, memiliki tenaga kerja yang ahli dan terampaui. Yang keempat, penduduknya memiliki kemauan yang keras. Akibat dampak kolonialisme di bidang ekonomi, dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang. Di masa Raffles menjalankan kebijakan sistem sewa tanah. Diperkenalkannya uang kertas dan logam mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Dan apa yang terjadi dengan ekonomi Jepang sekarang? Ekonomi Jepang telah mempertahankan potensi pertumbuhannya sedikit demi sedikit di atas 2% per tahun. Keadaannya sekarang merupakan salah satu negara yang penting maju di dunia. Barang dan jasa yang dihasilkan di Jepang dalam setahun adalah kedua tertinggi di dunia dan terkenal di seluruh dunia. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.